Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini saya akan mulai memberikan penjelasan mengenai Tuhan Adonai Hashem, atau lebih tepatnya memberikan gambaran. Kalau saya memakai kosakata menjelaskan, kesannya gimana gitu ya? Tuhan kok dijelaskan? Emang bisa menjelaskan Tuhan? Tuhan tidak bisa dijelaskan. Tapi kita bisa memberikan pandangan-pandangan seperti apa Tuhan itu. Sebab Tuhan itu sendiri memang ingin mengenalkan dirinya pada semua makhluk ciptaannya. Dan kalau Tuhan itu sendiri tidak memberikan pandangan-pandangan tersebut, bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Tuhan? Tuhan sudah berupaya mengenalkan diri saja, tapi masih banyak manusia-manusia yang tidak percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Apalagi kalau dia tidak berupaya mengenalkan diri. Paham ya maksud saya? Dan Tuhan itu esa, saudara. Saya akan mulai memakai istilah Adonai Hashem untuk menyebut Tuhan yang esa ini. Dulu saya mengatakan Tritunggal, lalu berubah dengan menyebut Yahweh. Tapi setelah saya mengetahui bahwa Yahweh itu sebenarnya bukan literasi yang tepat untuk 4 huruf suci YHWH, saya berubah lagi. Saya akan menyebutnya dengan Adonai Hashem. Literasi yang tepat itu adalah Yehovah. Saya mengetahui dari ahli bahasa Ibrani yang saya percayai beliau mempunyai kompetensi yang sudah sangat mumpuni. Menurut pandangan saya pribadi, tentu saja. Karena sebenarnya banyak ahli bahasa Ibrani yang abal-abal. Etok-etok bahasa Ibraninya keren. Itu semua memang tergantung bagaimana kalian mempercayai kemampuan seseorang. Dan saya mempercayakan pada ahli bahasa Ibrani yang satu ini. The power of emak-emak. Betul. Ahli bahasa Ibrani yang saya percayai ini adalah seorang wanita, Wonder Woman. Seorang yang baik hati, murah senyum, dan tidak sombong. Saya puji-puji. Siapa tahu saya bisa dapat kursus privat gratis dari beliau. Bercanda, saudara. Ibu, kalau engkau mendengar saya serius, bukan bercanda. Terima saya sebagai muridmu, Ibu. Koyok perguruan silat wae. Tapi memang begitu kondisinya. Ada mazhab-mazhab, ada mazhab Farisi, ada mazhab Saduki, ada mazhab Eseni, dan lain sebagainya. Kaum Farisi itu sendiri nanti ada mazhab Bet Hillel, ada mazhab Bet Shammai. Semoga nggak salah. Beberapa ahli bahasa Ibrani di Indonesia ada yang menyelewengkan tulisan 4 huruf suci Yod-He-Vav-He dengan cara memberikan nikut yang berbeda dengan nikut yang ada dalam naskah Masorah. Tujuannya semata-mata supaya YHWH bisa dibaca
Yahweh. Dan itu sungguh mengecewakan. Saya sedih mengetahui hal itu. Mereka tidak bicara jujur apa adanya. Bagaimana mereka bisa mengajar tanpa sebuah kejujuran? Sangat disayangkan. Kemampuan yang ada pada mereka, mereka gunakan untuk sesuatu yang bersifat doktrinal. Oke, kita tidak sedang membahas masalah penyebutan 4 huruf suci YHWH yang benar itu seperti apa. Saya hanya mau mengatakan bahwa ahli bahasa Ibrani yang saya percayai ini tidak pernah mau menyebutkan 4 huruf suci itu dengan Yahweh maupun dengan Yehova. Tapi beliau selalu membaca layaknya orang Yahudi membaca, yaitu dengan memakai istilah Adonai. Jadi mulai hari ini, saya berusaha meniru beliau. Saya juga akan mulai memakai istilah Adonai Hashem untuk menyebut Tuhan yang dalam kitab suci ditulis dengan huruf besar semua itu. Kalau Tuhan yang hanya huruf T saja yang besar, biasanya dibaca Elohim. Baik, sebagai gambaran pertama, kita akan kembali dulu pada masalah mistranslation. Sorry, bukan miss. Beliau menyebutnya dengan lost translation. Kita akan kembali pada terjemahan yang lost translation. Mari kita buka PowerPoint-nya. Nah, itu ya. Bereshit bara Elohim et ha-samayim ve'et ha-aretz. Saya ganti dulu ini. Banyak kitab suci bahasa Inggris yang menerjemahkan itu dengan in the beginning, God created the heavens and the earth. Salah satunya adalah King James. Kita sudah membahas hal ini di awal-awal video berseri kita. Kalau saudara lupa atau kalau ada yang belum menonton, kalian bisa melihat kembali nanti. Kalau tidak salah, saya beri judul videonya Bereshit. Jadi, Bereshit bara itu bukan in the beginning, melainkan in a beginning. Dan beliau berusaha menjelaskan dengan sebuah ilustrasi. Mari kita lihat ilustrasi dari beliau. Nah, itu. Beliau menggambarkan in the beginning itu dengan sebuah bumi yang dimasukkan dalam sebuah gelas, di mana gelas tersebut berada di dalam genggaman Adonai Hashem. Ilustrasi ini tidak salah. Ibu, mohon maaf, gambarnya saya pakai. Dicomot dulu baru izin.
Kurang ajar arek sitok iki. Ngono arep dadi muridku. Saya puji-puji tadi itu maksudnya untuk hal comot-mencomot ini, Ibu. Jangan-jangan Ibu marah pada saya. Pencuri! Lalu saya dituntut masuk penjara. Kenapa Odi masuk penjara? Nyolong gambar. Ora penak blas alasane. Masuk penjara gara-gara nyolong gambar. Makanya saya puji-puji dulu. Ibu saya itu baik hati, murah senyum, dan tidak sombong. Penulis skenario kalau kebanyakan ide yang ngene kuwi. Berhayal ibu saya ini tiba-tiba berubah menjadi jahat. Gara-gara gambar jadi masalah besar. Ibu, jangan berubah jadi bad woman ya. Tetaplah menjadi ibu yang baik hati, murah senyum, dan tidak sombong. Tetaplah menjadi Wonder Woman saja. Oke, kita lanjutkan. Bismillah saja. Ibu saya tidak akan pernah berinkarnasi menjadi jahat. Maksudnya tidak pernah berubah menjadi jahat. Tuhan adalah gembalaku. Ingin jadi orang jahat, gak sempet. Amin. Hanya untuk yang paham saja. Oke, jadi untuk menggambarkan in a beginning, ilustrasi yang diberikan ini tidak salah. In a beginning itu artinya suatu permulaan, bukan permulaan itu sendiri. Suatu permulaan. Permulaan yang mana? Permulaan dari dunia yang ada di dalam gelas, bukan permulaan dari sang tangan yang menggenggam gelas. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana permulaan dari sang tangan tersebut. Paham ya? Sekali lagi, untuk menggambarkan bahwa Bereshit bara itu adalah in a beginning, bukan in the beginning, ilustrasi ini sudah sangat tepat. Sebab kalau diartikan sebagai in the beginning, itu nanti bisa diinterpretasikan atau bisa mengacu pada permulaan dari sang tangan itu sendiri. Padahal kita semua tidak ada yang mengetahui bagaimana awal dari sang tangan. Oleh sebab itu, terjemahan yang tepat adalah in a beginning. Awal yang dimaksud adalah awal dari bumi yang ada di dalam gelas. Paham ya? Tetapi masalahnya, membaca kitab suci itu seperti menulis sebuah skenario. Satu ide pokok bisa menjadi 10 tema. Satu tema bisa menjadi 10 kisah. Kitab Taurat itu dikatakan mempunyai 70 wajah. Torah mempunyai 70 panin. Kita bisa membaca secara dunia pendidikan, tapi juga bisa membaca secara dunia kerja. Ilustrasi saya kemarin seperti itu. Dalam dunia pendidikan, menulis skenario itu harus wajib memakai bahasa visual.
itu sudah tidak bisa diotak-atik. Aturannya memang seperti itu. Kalau mau cepat lulus, ikuti aturan itu. Tetapi dalam dunia kerja, menulis skenario itu justru harus wajib memakai bahasa sastra. Kenapa? Supaya mudah dibaca. Nah, terjemahan in the beginning maupun in a beginning juga bisa dipahami seperti itu. Dalam dunia pendidikan, kosakata beresit itu harus wajib diterjemahkan menjadi in a beginning. Itu sudah tidak bisa diotak-atik. Aturannya memang sudah seperti itu. Ada yang namanya grammar. Kalau mau diterjemahkan menjadi in the beginning, baterai kuntek sebentar. Oke, saya ulang ya. Kalau mau diterjemahkan menjadi in the beginning, maka kosakata beresit itu harus diubah menjadi baresit. Itu sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Dan sekarang kita akan membaca kosakata beresit dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, kosakata beresit boleh diterjemahkan menjadi in the beginning. Kok bisa? Mari kita lihat slide berikutnya. Where is my dog? Si A menjawab in a room. Dan si B menjawab in the room. Baik in a room maupun in the room, saya tahu di mana anjing saya berada, yaitu di dalam ruangan. In a room, saya tidak akan mencari anjing saya di taman. Saya tidak akan mencari anjing saya di kebun. Room itu lebih merujuk pada ruangan indoor. Sebuah taman itu juga bisa menjadi ruangan. Kebun itu juga ruangan, tapi lebih merujuk pada ruangan outdoor. Jadi ketika dikatakan in a room, saya tahu anjing saya ada di dalam sebuah ruangan indoor. Tapi ruangan indoor yang mana, saya tidak tahu dengan pasti. Saya masih harus mencari ruangan indoor tersebut. Lalu apa bedanya dengan in the room? Kalau in the room, saya sudah tahu dengan pasti di ruangan mana anjing saya berada. Saya tidak perlu mencari-cari ruangan yang lain. Saya bisa langsung menuju ke ruangan tersebut kalau mau ketemu anjing saya. Paham? Nah, sekarang kita aplikasikan hal itu ke dalam kitab suci. Kosakata beresit dalam dunia kerja bisa kita otak-atik. Sebab kita tidak lagi melihat grammar. Yang kita lihat adalah kedalaman makna, bukan grammarnya. In the beginning, kalau itu diinterpretasikan sebagai permulaan dari sang tangan, pertanyaan kita adalah, apakah kita mengetahui bagaimana permulaan dari sang tangan tersebut? Jawabannya adalah tidak.
Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui asal-usul sang tangan tersebut. Maka in the beginning menjadi terjemahan yang lost translation jika dipakai untuk menerjemahkan sebagai permulaan dari sang tangan. Tetapi sebaliknya, in the beginning kalau diinterpretasikan sebagai permulaan dari bumi, kosakata itu justru bisa menjadi terjemahan yang tepat. Apakah kita mengetahui bagaimana bumi diciptakan? Kita mengetahui bumi diciptakan oleh sang tangan dari air. 2 Petrus 3 ayat 5. Lalu bagaimana dengan in a beginning? Silahkan saudara baca di layar monitor. Beresit kalau diterjemahkan menjadi in a beginning dan itu diinterpretasikan sebagai permulaan bumi, pertanyaan kita adalah, apakah kita mengetahui bagaimana bumi diciptakan? Ya, kita mengetahui bagaimana bumi diciptakan. Bumi diciptakan oleh sang tangan. Apa bahan dasar bumi? Tidak diketahui. Kok gak tahu? Ex nihilo, my friend. Tetapi kitab suci tidak mengatakan demikian. Kita tahu dengan pasti bahwa bumi diciptakan dari air. Maka in a beginning bisa menjadi terjemahan yang lost translation. Paham maksud saya? Sekali lagi, ini di luar grammar, di luar dunia pendidikan. Kalau dalam dunia pendidikan, in a beginning itu adalah terjemahan yang wajib untuk kosakata beresit. Gak bisa diotak-atik. Lalu bagaimana dengan in a beginning jika itu diinterpretasikan sebagai permulaan dari sang tangan? Silahkan saudara baca kembali di layar monitor. Kita memang mengetahui bahwa awal segala sesuatu adalah sang tangan itu sendiri. Tapi kita tidak tahu dengan pasti dari mana sang tangan itu berasal. Jadi in a beginning itu sebenarnya memang bicara tentang sang tangan ini. Dan untuk inilah sekarang saya mau memberikan pandangan-pandangan seperti apa sang tangan ini. In a beginning itu sebenarnya tidak bicara tentang penciptaan langit dan bumi. Tapi in a beginning itu bicara tentang sejarah dari sang tangan itu. Belakangan terakhir ini, sang ahli bahasa Ibrani yang saya kagumi ini bicara tentang My Story. Beliau membuat sebuah video judulnya My Story. Dan in a beginning ini sebenarnya adalah his story. In a beginning ini adalah ceritanya dia. Dia ini siapa? Sang tangan itu. In a beginning ini adalah ceritanya sang tangan. Kalau saudara mengerti bagaimana bumi kita ini diciptakan, maka sebenarnya saudara sedang membaca sejarahnya dari sang tangan. History. History dan his story. Wow. Di dalam
his story, ada my story. Ada kisahnya Adam. Dan Adam itu adalah kita. Kita adalah manusia. My story. Kok iso pas ngono lho? Saya memang mau mengatakan bahwa kisah penciptaan itu adalah sejarahnya Adonai Hashem. Dan beliau lebih dulu membuat video tentang My Story. Dan itu memang ada korelasinya. Adam itu adalah bumi, bumi itu adalah semesta, semesta itu adalah Adonai Hashem. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oke, kita lihat kembali slide ilustrasi dari beliau. Nah, supaya tidak terjadi lost translation, saya perlu menjelaskan hal berikut. Saya itu bukan Aristoteles yang melawan Plato. Beliau ini memberikan ilustrasi in a beginning sebagai penciptaan langit dan bumi. Dan itu dalam konteks pendidikan. Beliau adalah seorang yang terpelajar. Ilustrasi beliau semata-mata hanya untuk membedakan Beresit dengan Baresit. Sementara saya akan memberikan ilustrasi in a beginning sebagai sejarah dari Adonai Hashem. Sejarah dari sang tangan yang ada dalam ilustrasi beliau. Dan saya memakai ilustrasi yang sama dengan beliau. Hanya saja tujuannya berbeda. Pengertiannya berbeda. Beda makna. Jadi sekali lagi, saya bukan mau merobohkan ilustrasi dari beliau mengenai in a beginning. Ilustrasi tersebut memang sudah tepat. Lagi pula itu adalah sebuah ilustrasi. Artinya bukan untuk diperdebatkan. Ilustrasi itu adalah cara untuk menjelaskan sesuatu yang dianggap sulit. Paham ya maksud saya? Kita begitu berbeda dalam semua, tapi tidak dalam cinta, kata Sohokgi. Beliau sangat mencintai Adonai Hashem. Saya juga sangat mencintai Adonai Hashem. Jadi saya bukanlah lawan dari beliau. Dan Yesus pernah berkata, barang siapa tidak melawan kamu, dia ada di pihak kamu. Saya tidak tahu apakah beliau melawan saya atau tidak. Tapi yang jelas, saya tidak melawan beliau. Dalam perkara Beresit ini, tentu saja. Untuk perkara yang lain-lain, saya tidak tahu. Mungkin dalam perkara yang lain, bisa jadi saya adalah lawan dari beliau. Tapi sekali lagi, dalam perkara Beresit ini, saya tidak melawan beliau. Dan kalaupun nanti ada penjelasan-penjelasan saya yang berbeda dengan penjelasan-penjelasan dari beliau, anggaplah saya adalah besi yang sedang menajamkan besi. Oke? Ngeri sekali hidup saya, my friend.
mengingat latar belakang beliau yang sudah Wonder Woman, siapa saya pakai istilah besi menajamkan besi? Kesannya gimana gitu ya? Belagu arek sitok iki. Apalagi sebenarnya saya yang sedang belajar dari beliau dan bukan beliau yang belajar pada saya. Ngeri beneran saya ngeri. Tapi begitulah Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena anugerah kecepatan. Bukan karena anugerah. Loh, lalu karena apa? Karena kita mau mendekatkan diri dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan itu hidup, maka carilah Dia selagi Dia berkenan ditemui. Baru bisa dapat anugerah. Anugerah terindah yang akan pernah kalian miliki. Ada amin? Bukan itu pertanyaannya. Ada yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan? Itu pertanyaan yang harus saudara jawab. Baik, kita lanjutkan. Karena saya akan memberikan ilustrasi mengenai Adonai Hashem, yaitu sang tangan dalam ilustrasi beliau, maka saya akan memulai dengan statement beliau yang mengatakan bahwa malaikat sudah ada sebelum bumi diciptakan. Dan itu memang benar. Malaikat memang sudah ada sebelum bumi diciptakan. Tapi hal itu ada kronologinya. Dalam salah satu tulisan beliau, beliau pernah menyatakan ketidaksetujuannya kalau kitab suci itu dikatakan sebagai buku kronologi. Lalu bagaimana pandangan saya? Saya tidak punya pandangan yang tegas dalam urusan ini. Saya hanya akan mengatakan kitab suci itu dibilang kisah yang kronologis, dia memang tidak kronologi. Tetapi jika dikatakan kisah yang tidak kronologi, dia adalah kisah yang kronologis, ciri Tuhan. Dan kronologi dalam kitab suci itu bukan linear atau flashback, tapi kronologi yang ditumpuk. Sekali lagi perhatikan gambar ilustrasi yang diberikan oleh beliau. Itu adalah suatu gambar yang ditumpuk. Adam hidup di dalam bumi. Bumi ada di dalam gelas. Gelas ada di dalam sang tangan. Sang tangan ada di dalam dimensi kekekalan. Itu kalau saudara paham maksud saya. Adam itu sebenarnya adalah bumi. Bumi itu sebenarnya adalah semesta. Dan semesta itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Sebuah kronologi yang ditumpuk. Atau kalau saya boleh memberi ilustrasinya dalam dunia audiovisual, kondisinya itu seperti sitkom, komedi situasi. Kalian pernah menonton serial Bajai Bajuri? Nah, Bajai Bajuri itu bukan cerita yang bersambung. Walaupun ceritanya itu satu seri tamat, tapi di sana tetap masih ada kronologi. Kenapa si Oneng begini? Kenapa si Ucup begitu?
masih ada kronologinya. Hanya saja kronologi tersebut akan ditumpuk seperti sebuah layer. Berbeda kalau kalian nonton sinetron, Tersanjung misalnya, entah berapa episode itu, sinetron terlama yang pernah ada di Indonesia, sampai beranak cucu. Sinetron itu kronologinya tersusun linear atau flashback, mau maju atau mundur, yang jelas membentuk sebuah garis, bukan layer. Semoga bisa dipahami. Oke, kita kembali ke malaikat. Malaikat itu sudah ada sebelum bumi diciptakan. Sang tangan dan para malaikatnya berada dalam dimensi kekekalan. Saudara perhatikan lagi gambar tersebut. Adonai Hashem dan para malaikat berada di area yang berwarna putih. Pertanyaan saya, terang sudah ada apa belum? Sebab sebelum bumi itu berbentuk, dalam gelas itu masih gelap, gelap dan kosong. Merkurius belum ada, Venus belum ada, matahari belum ada, Andromeda belum ada, Bima Sakti belum ada. Gelasnya masih kosong dan gelap. Pertanyaan saya tadi adalah, dalam dimensi kekekalan, apakah terang sudah ada? Sekali lagi, mohon maaf kepada ibu saya. Saya yakin beliau tidak ada maksud untuk memberi penjelasan lebih daripada ilustrasi in a beginning itu sendiri. Tetapi karena saya harus menjelaskan in a beginning itu sebagai sejarah dari sang tangan, maka saya harus menjadi besi untuk menajamkan besi. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah dalam dimensi kekekalan itu terang sudah ada? Saya bertanya dan saya akan jawab sendiri. Menurut saya, terang sudah ada. Karena kalau Allah dan para malaikat masih hidup dalam gelap, bisa chaos. Dan karena terang sudah ada, maka menurut saya, kondisi yang seperti itu sangat tidak dimungkinkan. Kalau saya boleh mengganti ilustrasi tersebut dengan versi saya, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Slide selanjutnya, please. Nah, itu lingkaran besar warna putih ini adalah dimensi kekekalan, di mana terang sudah ada. Lalu lingkaran hitam ini adalah semesta alam, tempat di mana kelak planet-planet dan semua benda-benda luar angkasa diciptakan. Kita bisa memakai bahasa Ibrani et, benda-benda luar angkasa mulai dari Alef sampai Taf. Kemarin kita sudah bicara mengenai kosakata et. Bujangnya Abraham bercerita mulai dari A sampai Z pada Iska, mengenai bagaimana dia bisa membawa Ribka. Ada kosakata et di sana. Terserah kalian, bagaimana kalian mau menerjemahkan kosakata et itu.
khususnya untuk Kejadian 1 ayat 1 ini. Lingkaran hitam adalah gelas itu tadi. Saya beri warna hitam sebab semesta itu masih kosong. Alam semesta masih gelap. Dan lingkaran abu-abu ini adalah bumi kita kelak. Bumi yang belum jadi dan belum berbentuk. Jadi di sana kalian bisa melihat bahwa terang yang begitu besar, di tengahnya ada gelap. Menurut saya, kondisi demikian tidak dimungkinkan. Pernahkah kalian menyalakan lampu senter dan mendapati kondisi yang demikian? Ada gelap di tengah lampu senter saudara. Ini adalah hal yang mustahil. Kondisi seperti ini seolah-olah terang yang begitu besar tidak bisa membunuh gelap yang begitu kecil. Itu kalau saudara paham maksud saya. Tetapi justru kalau kondisi sebaliknya, next slide please. Nah, kalau kondisi sebaliknya, gelapnya besar dan di tengah ada terang yang kecil. Kondisi seperti ini justru masih dimungkinkan. Ini adalah tanda bahwa gelap sebesar apapun tidak akan pernah bisa membunuh terang. Itu kalau kalian paham maksud saya. Dan Yesus pernah berkata, "Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala." Itu kondisinya seperti gambar yang sedang saudara lihat saat ini. Terang yang kecil di dalam gelap yang begitu besar. Ada pola-pola di dalam kisah yang akan saya ceritakan ini. Jadi sekali lagi, saya tidak sependapat dengan beliau yang pernah berkata dalam salah satu artikelnya atau tulisannya bahwa kitab suci itu bukan kisah yang kronologis. Sebab dalam perkara ini saya akan mengatakan penciptaan itu sebenarnya bicara tentang sebuah kronologi. Dan Yesus pernah menceritakan kronologi tersebut pada saya. Yesus itu hidup. Dan sekarang saya akan menceritakan ulang apa yang pernah diceritakan oleh Yesus. Dan itu tidak tertulis dalam kitab suci. Tapi juga tidak akan melenceng dari kitab suci. Tema tidak boleh lepas dari ide pokok. Apa yang akan saya sampaikan ini tidak akan lepas dari kitab suci. Roh perlu diuji, maka ujilah. Orang bilang, saya ini terlalu ngeroh. Dan saya akan bilang, bukankah Tuhan itu roh? Kebanyakan orang menyangkutkan ngeroh itu dengan sesuatu yang berbau mistik. Padahal tidak demikian. Saya juga belajar. Buktinya, saya sedang belajar dari beliau yang ahli bahasa Ibrani. Lagi pula Tuhan itu bukan mistik. Adonai Hashem yang saya sembah itu tidak mistik. Justru yang mulia Adonai Hashem ini sangat logis. Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Adonai telah meletakkan dasar bumi.
Dan seorang ahli bahasa Ibrani yang saya kagumi ini pernah mengajar tentang filsafat. Dengan filsafatnya, Adonai telah meletakkan dasar bumi. Filsafat itu apa? Bukankah Philo dan Sofia? Sofia itu apa? Bukankah itu kebijaksanaan yang juga bisa diartikan pengetahuan? Hokmah. Memang dalam bahasa Ibrani pengetahuan itu ada bahasanya sendiri. Bedatov, ayat berikutnya itu. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran. Pengetahuan itu bedatov. Dari kata daat, kata kerjanya yada, tuno. Tapi inilah yang saya ingin. Ingin, mana sempet. Piye yo kalimate yo? Gapleki guruku iki rek. Male mikir aku. Inilah yang harus kalian garis bawahi. Ngono wae wis. Inilah yang harus kalian garis bawahi. Bahwa Tuhan itu bukan mistik. Tuhan juga memakai pengetahuannya. Kita itu adalah rupa dan gambar Allah. Kalau kita belajar, percayalah bahwa Allah itu juga belajar. Tidak ujuk-ujuk langsung mengerti. Adonai Hashem yang saya sembah itu juga berproses. Yesus pernah berkata, "Belajarlah daripadaku." Yesus memberi perintah pada kita untuk belajar dari dirinya. Sebab Yesus juga belajar dari Bapanya. Apakah Bapa juga belajar? Dan saya akan jawab, iya. Siapa yang ngajari Bapa? Tidak ada. Tidak ada yang ngajari, bukan berarti yang mulia Adonai Hashem, sesembahan saya ini tidak belajar. Bapa juga belajar. Belajar dari mana? Otodidak. Bapa belajar dari pengalaman hidupnya sendiri. Bapa sebagai yang mula-mula yang memberi teladan. Bapa sanggup memerintah alam semesta, sebab Bapa sendiri bisa memberi teladan. Bapa disebut yang lanjut usianya oleh Daniel, sebab memang Bapa adalah makhluk hidup yang pertama. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Dan sebagai yang mula-mula, tentu saja pengetahuan Bapa melebihi semua pengetahuan makhluk hidup apapun yang ada di dalam dirinya, termasuk pengetahuan anak. Kalau ada hal yang tidak kita mengerti mengenai Bapa, itu bukan mistik, tapi pengetahuan kita yang belum nyampe ke sana. Atau katakanlah, Bapa belum mau mengajar ke sana. Kita harus berproses. Kalau menurut Bapa, kita dirasa sudah siap, maka percayalah Bapa akan memberikan pengetahuan itu kepada kita. Bapa bukan mau merahasiakan. Justru Bapa ingin kita mengetahui segala sesuatunya.
Bahkan anaknya menjanjikan pada kita, tidak ada rahasia yang tidak disingkapkan. Jadi sekali lagi, Tuhan yang saya sembah ini bukan Tuhan yang mistik. Dia hidup dan dia berpengetahuan. Pengetahuan bertolak belakang dengan sesuatu yang mistik. Saya punya panci dengan tutup yang agak seret, saudara. Dalam kondisi kosong, kalau tutup panci itu saya angkat, pancinya ikut terangkat. Tapi kalau ada airnya, akan sedikit berat untuk dibuka. Nah, ketika saya masak air, tiba-tiba tutupnya klotakan dewe. Apakah itu mistik? Apakah ada roh halus penunggu panci? Tentu saja bukan. Ada pengetahuan di sana. Dan saya yakin saudara mengetahui pengetahuan ini tanpa perlu saya menjelaskan panjang lebar. Yesus bercerita pada saya mengenai kronologi dari penciptaan. Apakah sama dengan yang tertulis dalam kitab suci? Jangan khawatir. Apa yang akan saya ceritakan ini kondisinya sama seperti yang ada dalam kitab suci. Gelap harus ada lebih dulu. Dan itu bukan penciptaan, tapi ditentukan. Sebab gelap dan terang itu memang sudah ada. Dan Adonai Hashem yang menentukan mana yang lebih dulu tampil. Saya yang akan bercerita, kalian yang akan menguji. Roh harus diuji, maka ujilah. Sampai sini apa bisa dipahami? Semoga jelas bisa dipahami. Saya akan lanjutkan. Kita akan mulai memberikan ilustrasi mengenai Adonai Hashem. Sejarah dari sang tangan ini sendiri. Dan ilustrasi dari in a beginning tadi sebenarnya bisa kita pakai untuk menggambarkan Adonai Hashem. Tapi saya akan potong layernya biar tidak terlalu bulat. Saya akan mulai dengan mengatakan Adonai Hashem itu adalah gelas itu sendiri. Bumi kita ini ada di dalam gelas. Gelas itulah Adonai Hashem. Segala sesuatu diciptakan di dalam diri Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada apa-apa. Kita akan pelan-pelan ya saudara, supaya jangan disalahartikan. Dan tolong diingat, ini adalah sebuah ilustrasi. Yesus selalu mengajar dengan perumpamaan. Dan saya juga memberikan sebuah perumpamaan lewat sebuah ilustrasi. Di sana nanti saudara akan melihat banyak kisah yang ada di dalam kitab suci itu sebenarnya adalah bentuk dari pola-pola yang akan saya berikan ini. Adonai Hashem itu adalah gelas itu sendiri. Adonai Hashem itu adalah semesta alam itu sendiri. Jangan diprotes dulu. Izinkan saya menceritakan ulang apa yang saya dengar dari Yesus. Semesta alam itu tidak diciptakan. Sebab semesta alam itu adalah Adonai Hashem itu sendiri. Tuhan semesta alam namanya.
Gelas itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang material. Gelas itu imajiner. Saya akan memakai sebuah lingkaran. Tuhan itu lingkaran. Saya akan memakai ilustrasi versi saya sendiri saja, biar tidak pusing. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, Tuhan itu lingkaran. Lingkaran ini bentuk dua dimensi. Bentuk tiga dimensinya ya seperti bumi kita, bulat seperti bola. Saya memakai bentuk dua dimensi supaya mudah dalam menjelaskan. Tapi saudara harus membayangkan dengan bentuk tiga dimensi, yaitu bulat. Paham ya? Dan lingkaran ini juga jangan dipandang sebagai sesuatu yang material, tapi imajiner. Pertama-tama saya akan menjelaskan kenapa harus lingkaran. Kenapa tidak segitiga, simbol Trinitas, atau kenapa tidak kotak saja? Sebab lingkaran itu adalah simbol dari unlimited, tidak terbatas, sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Slide selanjutnya, please. Please. Ini ya, anggaplah garis itu adalah sebuah tepi. Kalau kita berjalan mengikuti tepi garis ini, suatu saat kita pasti akan berhenti. Kalau kita sampai berhenti, itu artinya ada batas. Kita akan ikuti garis yang kotak. Kita mulai dari sini. Kita tidak bisa jalan ke kiri, sebab kiri itu batas. Kita hanya bisa jalan lurus ke atas. Sampai di atas, ternyata kepentok garis. Kita tidak bisa melanjutkan ke atas. Artinya ada batas, limited, dan kita harus belok ke kanan. Kita jalan lagi terus ke kanan. Ternyata di kanan juga punya ujung. Kepentok lagi dengan garis. Kita harus belok ke kanan lagi dan jalan lurus ke bawah. Ternyata di bawah juga punya ujung. Kepentok garis lagi. Kita harus belok lagi ke kanan dan berjalan terus ke kiri. Di ujung kiri ternyata ada batas lagi. Jadi kotak tidak bisa menjadi simbol Tuhan yang unlimited. Paham maksud saya? Sekali lagi, garis ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang material, tapi imajiner. Walaupun imajiner, garis yang membentuk kotak punya batas. Kita kepentok tadi ketika kita mengikuti garis ini. Kotaknya ada satu, sudutnya ada 4. 1, 2, 3, 4.
Begitu juga halnya dengan segitiga. Segitiga tidak bisa menjadi simbol dari Tuhan yang unlimited. Kalau kita ikuti garis tersebut, suatu saat kita pasti akan berhenti, yang artinya ada batasan. Kita semua pasti mati, karena umur manusia ada batasnya. Paham ya? Segitiga tidak bisa mewakili Tuhan yang unlimited. Segitiganya ada satu, sudutnya ada tiga. Satu, dua, tiga. Bagaimana dengan lingkaran? Mari kita balik ke slide lingkaran. Kalau kita mengikuti garis tepi ini, kita tidak akan pernah berhenti. Kalau kita berjalan searah jarum jam, maka kita akan selalu berjalan ke kanan. Kanan, 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 terus ke kanan, tanpa pernah kita menemukan garis batas lagi. Tuhan tidak bisa dibatasi, dan itu hanya bisa kita temukan dalam bentuk lingkaran. Ketika kita sudah berjalan, tidak ada yang bisa menghentikan. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia selalu bergerak, sebab Tuhan itu hidup. Saya rasa sampai di sini dulu, karena alasan durasi juga supaya enak motongnya. Di video selanjutnya, kita bisa lebih leluasa bicara panjang lebar dengan lebih santai. Kita akan mengekstrak banyak dari penjelasan lingkaran ini. Lalu kita akan membaca ulang Kejadian 1 ayat 1. Tentu saja jika Tuhan berkehendak dan saya masih boleh bernafas. Shalom.